Desa Taro adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Letaknya yang dekat dengan daerah Kintamani, membuat suhu di Taro sangat sejuk di kala siang maupun malam hari. Ini juga didukung dengan pepohonan yang masih terjaga kelestariannya, karena di sini masih banyak lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian. Desa Taro memiliki tempat wisata yang tak dimiliki desa lain di Bali, yakni dengan adanya sapi putih atau lembu putih yang dianggap keramat. Letak tempat wisata lembu putih memiliki suasana yang sangat sejuk, karena melewati rindangnya pepohonan dan suasana desa yang sangat kental. Untuk bisa masuk ke tempat wisata ini, wisatawan dikenakan tiket masuk sebesar 10.000 per orang. Sedangkan untuk warga lokal Taro tidak dikenakan tiket masuk. Begitu kita melewati gerbang masuk, kita sudah disambut dengan sejuknya suasana hutan dengan pepohonan yang sangat rindang. Kita juga akan melihat sebuah patung di tengah-tengah taman, yaitu patung Dewa Siwa dengan kendaraannya lembu putih, atau yang kita kenal sebagai Nandini. Patung ini sebagai patung selamat datang di Taman Wisata Lembu Putih. Di belakang patung kita akan melihat beberapa tempat suci. Salah satunya yaitu Pura Nandini. Di pura ini biasanya masyarakat yang datang untuk lunas obat akan bersembahyang terlebih dulu di pura ini. Dalam proses pengobatan penyakit medis ataupun non-medis, biasanya yang ditunas oleh penangkil berupa air mata, kotoran, air mani ataupun susu dari lembu putih tersebut. Memasuki kandang penangkaran, kita akan melihat beberapa lembu putih yang berderet diikat di beberapa kandang. Ada juga beberapa ekor lembu yang dilepas liarkan. Sedangkan ada khusus kandang besar yang berbentuk lingkaran yang berisi satu lembu putih besar. Karena disucikan, jadi ketika berada di dalam penangkaran kita tidak diperbolehkan berkata kasar, mencelakai ataupun membunuh lembu, karena akan dikenakan sanksi adat yang sangat berat. Lembu putih biasanya digunakan sebagai sarana upacara tawur untuk dua upacara besar. Seperti ketika dilangsungkannya karya Eka Dasaludra di Pura Besakih, serta ketika pelaksanaan karya Pancawalikrama di Pura Agung Gunung Raung. Selain disucikan, lembu putih juga digunakan sebagai sarana pelengkap upacara ngasti.
Lembu putih ini akan dibawa ke tempat upacara dan dituntun mengelilingi tempat upacara sebanyak 3 kali. Setelah selesai upacara, lembu putih ini akan dikembalikan ke tempat penangkaran kembali. Jika di lingkungan desa ada lembu putih lahir dari peliharaan masyarakat, maka setelah umur lebih dari 6 bulan lembu akan diserahkan ke tempat penangkaran untuk dirawat oleh desa. Karena masyarakat tidak berani memelihara lembu putih secara pribadi. Hingga saat ini jumlah lembu putih dalam penangkaran ini mencapai 44 ekor, di mana di antaranya penjantan berjumlah 20 ekor dan betina berjumlah 24 ekor. Selain lembu putih di penangkaran ini juga terdapat pejantan lembu hitam berjumlah 5 ekor, pejantan merah 3 ekor dan betina merah 4 ekor. Sehingga dengan keseluruhan populasi sebanyak 56 ekor. Dengan jumlah lembu yang mencapai puluhan ekor, sehari rata-rata menghabiskan hingga 1 ton rumput gajah. Rumput itu dipenuhi pengelola dengan membeli dari 8 warga tiap harinya. Jadi dari sekian kepala keluarga di Banjar Tarokaja, secara bergiliran tiap hari membawa masing-masing 7 ikat rumput gajah. Selain rumput, sesekali lembu putih juga mendapatkan pelepah kelapa dan batang pisang dengan air yang dicampur garam. Lembu putih secara rutin dimandikan 3 kali sehari, dan untuk pembersihan kandangnya dilakukan rutin setiap harinya. Sehingga tidak terdapat bau yang menyengat dari kotoran lembu putih tersebut. Di samping penangkaran terdapat tempat untuk mengelola kotoran-kotoran dari lembu, untuk dijadikan pupuk kandang yang dicampur dengan sampah dedaunan dari pembersihan areal taman. Di taman ini terdapat tempat bermain bagi anak-anak. Terdapat beberapa wahana mainan untuk anak seperti ayunan, perosotan yang tentu saja membuat anak semakin betah berada di tempat ini. Terdapat juga beberapa gazebo untuk sekedar tempat beristirahat. Untuk itulah selain tempat edukasi untuk anak-anak, Taman Wisata Lembu Putih ini juga menjadi tempat bersantai untuk keluarga menghabisi hari libur. Demikian video saya kali ini, semoga dengan adanya tempat wisata Lembu Putih Desa Taro, selain menjadi daya tarik wisata juga untuk menjaga kelestarian dari lembu putih ini dan memperkenalkannya ke masyarakat luas.